Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Subekti dari Prodi Teknik Sipil, reguler sore kelas B. Di sini saya akan menjelaskan paparan singkat mengenai tentang soal studi kasus 1 dan 2 pada ujian tengah semester pada mata kuliah statistika probabilitas. Pada paparan singkat kali ini diharapkan juga agar saya selaku penyusun materi dan pelaksana ujian dapat memahami dan menjawab soal yang diberikan terhadap soal ujian tengah semester pada mata kuliah statistika probabilitas. Di sini kita memiliki studi kasus 1, itu seorang insinyur yang mencatat waktu tempuh 20 kendaraan. Yang perlu kita cari di sini adalah yang pertama adalah kita harus mencari nilai rata-rata mean dari waktu tempuh, ya. Yang kedua, kita menentukan nilai tengah median dari data. Yang ketiga, kita perlu menentukan nilai yang sering muncul atau bisa dikatakan modus angka yang sering muncul. Kemudian kita harus menghitung range data, menghitung varians data, dan menghitung simpangan baku standar deviasi. Baik, di sini kita sudah memiliki soal studi kasus 1, yaitu seorang insinyur transportasi yang mencatat waktu tempuh dalam menit dari 20 kendaraan. Oke. Nah, di sini kita uraikan dulu angka-angka yang ada pada soal ke dalam tabel Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menguraikannya, teman-teman. Baik, saya sudah menguraikannya. Yang pertama, untuk mencari nilai mean sendiri. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi Microsoft Excel ini bertujuan untuk sebetulnya memudahkan rumus-rumus yang diuraikan dari rumus manual. Nah, untuk mencari mean, di sini kita hanya perlu mengetikkan average, lalu mendrag kolom dan tabel yang kolom pada tabel di atas. Kemudian nanti akan keluar hasilnya 32,7 untuk nilai rata-rata dari 20 kendaraan. Sama juga untuk median juga kita melakukan hal yang sama. Kita cukup mengetikkan sama dengan, lalu masukkan rumus median, lalu drag kembali pada kolom tabel ini. Lalu nanti akan keluar hasilnya sendiri, yaitu 33. Untuk modus masih sama juga, cara mencarinya seperti itu kurang lebih. Dengan memasukkan rumus mod, kita lalu drag kolom pada tabel ini, kemudian nanti juga akan keluar hasilnya sendiri. Nah, untuk range ini agak berbeda sedikit. Untuk range itu mencari nilai maksimal dan minimum dari data waktu tempuh. Kita perlu memasukkan rumus di Microsoft Excel sama dengan max, lalu kita drag kolom pada data tabel, kemudian beri kurung tutup, diberikan tanda min dan diketik min di sini, ya. Lalu drag untuk yang kedua kalinya kolom pada data tabel. Untuk varians sendiri di sini kita cukup membagi rumus x1 x min x dikali 2. Jadi ini memang hasil dari kolom yang telah dititipkan nilainya, lalu dibagi dengan jumlah sampel atau jumlah responden di sini 20. Maka kita akan menemukan varians datanya. Untuk standar deviasi masih berhubungan dengan varians. Di sini kita cukup perlu mengetik SQRT, lalu kemudian di klik untuk bagian ini variansnya. Nah, kita akan menemukan simpangan baku angka ini akan keluar sendirinya, yaitu 2,36854,386. Nah, ini adalah hasil dari simpangan baku dari data varians yang telah ditemukan di baris ini, teman-teman. Oke, selanjutnya pada studi kasus 2
Di sini sudah ada soal, teman-teman. Soalnya itu hubungan jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Di sini juga ada data sampel uji betonnya dari 1 sampai 10. Di sini ada kiloan semennya, di sini ada kekuatan tekan MPa-nya. Nah, untuk studi kasus 2 sendiri, kita harus menghitung koefisien korelasi persen R. Ya, untuk yang pertama, yang kedua menentukan persamaan regresi linier Y sama dengan B0 tambah B1X. Yang ketiga, kita harus menginterpretasikan nilai slope dan intercept. Kemudian kita gambarkan scatter plotnya atau grafiknya. Nah, untuk di sini saya menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita masukkan dulu datanya di variabel fill, teman-teman. Dan ingat untuk kekuatan tekan di sini tidak boleh menggunakan spasi, harus menggunakan underscore. Nah, harus menggunakan underscore. Setelah kita masukkan, data akan secara otomatis ada di data view-nya. Jadi nanti pun setelah dilakukannya analis, output dari tab-nya itu akan muncul 2 tab. Ini untuk output yang dimasukkan data ya, tab-nya, dan ya ada tab kedua juga untuk hasil output analisanya. Baik, untuk analisa korelasi persen R, saya menggunakan toolbar analyze, kemudian saya menuju correlate, bivariate. Nah, ini sampel di sini kita tinggal masukkan ke kolom variabelnya. Masukkan ke kolom variabel kedua sampel, kemudian klik persen, lalu oke. Dan nanti hasilnya akan terlihat di sini tuh. Nah, ini merupakan hasil dari correlation data yang sudah kita korelasikan dari data view yang tadi. Nah, hasil dari korelasi menunjukkan bahwa nilai persen L correlation antara kedua variabel nilainya mendekati 1, berarti hubungannya sangat kuat di sini ya. Oke, mendekati dari 1 ini. Nah, ini hasil output yang tadi kita hitungkan di data view. Kemudian untuk mencari regresi atau regression linear seperti pada soal, kita atau saya menggunakan regresi linear di sini. Kita klik regresi linear, kemudian kita masukkan variabelnya. Untuk variabel kekuatan tekan, kita masukkan ke kolom dependent. Jadi dari sini kita masukkan ke kolom dependent. Untuk semen kita masukkan ke kolom independent. Lalu kita klik OK. Klik OK, lalu kemudian cek Windows outputnya. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari regresinya. Kita bisa lihat hasil dari regresinya sendiri. Nah, ini hasil dari regresinya ini merupakan bentuk koefisien. Bentuk koefisien. SPSS menampilkan konstan B0 intercept dan semen sebagai slope-nya di sini. Maka persamaan regresi linear adalah Y sama dengan B0 tambah B1X, yang artinya sama dengan setelah regresi muncul, intercept B0 min 1745 merupakan nilai konstan, artinya nilai kekuatan tekan saat jumlah semen 0 hanya bermakna matematis. Untuk slope B1-nya 0,083, yang artinya setiap penambahan 1 kilo semen itu meningkatkan kekuatan tekanan sebesar B1 MPa secara rata. Contohnya, jika intercept sama dengan min 1,745, maka nilai kekuatan tekan saat jumlah semen 0 ini tidak bermakna secara fisik, karena tidak mungkin beton tanpa semen memiliki kekuatan tekan. Jika slope sama dengan 0,083,
maka setiap 1 kilo tambahan semen akan meningkatkan kekuatan tekanan beton sebesar 0,083 MPa. Nah, untuk soal selanjutnya saya harus membuatkan grafik. Untuk grafik sendiri, saya membuatnya di sini di toolbar graph, lalu kemudian saya klik chat buildernya, pilih di scatter dot, kemudian di drag saja, di drag ke sini teman-teman untuk sampel scatternya. Kemudian kita masukkan semen ke x aksisnya. Untuk kekuatan tekan kita masukkan ke y aksisnya. Lalu kita klik OK, sama seperti sebelumnya. Kita akan mengecek hasil outputnya di sini. Nah, ini hasil output dari grafik yang tadi telah dirumuskan di data view. Nah, ini untuk grafiknya sendiri. Oke, barangkali itu saja yang memang bisa saya jelaskan dari studi kasus 1 dan 2. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan memang menjadi jawaban yang tepat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian. Saya aturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.